di video kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dan solusi permasalahan aktual. Mari kita bahas yang pertama, itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara Indonesia yang menjadi dasar dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila memiliki 5 asas dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Berikut yaitu hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Yang pertama yaitu tantangan dalam kehidupan beragama. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi penting untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik agama. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Yang ketiga yaitu penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat yaitu ketahanan sosial. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan kuat dalam membangun ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima yaitu pembangunan berkelanjutan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu beberapa permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar sekelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Yang kedua yaitu korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Yang ketiga yaitu konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial serta menghambat pembangunan nasional. Yang keempat yaitu tantangan politik dan demokrasi. Tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi termasuk upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Berikut yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi dan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai ini memerlukan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat yang berbeda. Ini termasuk redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Yang kedua yaitu korupsi dan tata kelola pemerintahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini menekankan pentingnya penegakan keadilan sosial dari memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Hal ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindak korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemberantasan
praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan. Yang ketiga yaitu konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Nilai persatuan Indonesia. Penerapan nilai ini melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Ini dapat dilakukan melalui promosi dialog antar kelompok, pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, dan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat yaitu tantangan politik dan demokrasi. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi politik, promosi kesadaran politik, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama itu program Keluarga Harapan (PKH) sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial. Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program ini, keluarga miskin mendapatkan bantuan tunai secara berskala sebagai stimulus untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam memerangi korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Melalui upaya penegakan hukum yang tegas dan transparan, KPK berperan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjaga keadilan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya negara, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tantangan yang dihadapi, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi permasalahan termasuk konsistensi implementasi, kurangnya kesadaran dan pendidikan, resistensi terhadap perubahan, korupsi dan ketidakadilan, serta kekerasan dan konflik. Kemudian, upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dialog dan diplomasi. Mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, serta keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan demokratis, serta melalui upaya-upaya seperti pendidikan, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.